Voicer, selamat datang kembali di channel Voice Story. Kali ini Voice Story akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Malena. Buat kalian para fansnya Kakek Sugiono pasti udah pernah nonton film ini kan? Yap, ini adalah suatu film yang penuh dengan sensualitas ya. Bahkan adegannya pun diperankan gak nanggung-nanggung oleh Monica Bellucci, aka Malena. Pokoknya kalian yang nonton film ini buat nunggu adegan enak-enaknya gak akan kecewa deh. Disutradarai oleh Giuseppe Tornatore. Maaf ya kalau Mimin salah baca, soalnya Mimin gak bisa bahasa Itali fix. Dan diperankan oleh Monica Bellucci sebagai Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro sebagai Renato Almoro, Luciano Federico sebagai ayah Renato, dan pemeran-pemeran pembantu lainnya. Film yang dirilis di tahun 2000, tepatnya di bulan Oktober tahun 2000 ini, termasuk dalam film drama legendaris karena walaupun sudah lama, film ini masih sering jadi perbincangan. Itu karena alur cerita filmnya yang memang menyentuh dan juga background film yang menggambarkan kisah pada masa Perang Dunia Kedua, yang membuat orang zaman dulu itu bernostalgia dan membuat orang zaman sekarang berhayal tentang situasi di masa itu. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang cantik dan seksi dengan kemolekan tubuhnya yang tinggal di daerah Sisilia di bagian selatan Italia, yang sudah menikah tapi ditinggal oleh suaminya untuk wajib militer dan ikut berperang pada masa itu. Kecantikan Malena mampu membuat semua laki-laki hidung belang di daratan Sisilia ingin memilikinya. Dan di sini ada seorang anak yang baru beranjak dewasa bernama Renato Amoroso yang juga jatuh cinta kepada Malena dan selalu berimajinasi tentang Malena. Sebelum kita lanjut ke filmnya, silakan like video ini dan bantu channel ini berkembang dengan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke, kalau sudah, kita langsung aja cus. Scene awal memperlihatkan Renato yang baru dibelikan sepeda oleh ayahnya. Ternyata dia ingin dibelikan sepeda agar bisa masuk geng sepeda dengan temannya. Terlihat Renato yang sangat senang dengan sepeda barunya dan pergi untuk bertemu teman-temannya. Ketika sampai di tempat teman-temannya, Renato meminta izin agar diizinkan masuk ke geng mereka. Renato pun diizinkan, tapi dia diminta untuk menjaga rahasia karena geng mereka sedang melakukan misi rahasia. Misi rahasia mereka yaitu memenangi Malena yang keluar dari rumahnya setiap hari. Bocah sange dasar. Yang ditunggu pun akhirnya keluar dari rumah. Pertama kalinya Renato melihat Malena dan dia langsung takjub dengan kecantikan Malena. Renato yang udah jatuh cinta terus kepikiran Malena bahkan ketika dia di sekolah. Dan di malam hari dia bahkan gak bisa tidur karena mikirin semongkonya Malena tuh Voicer. Keesokan harinya, saking penasaran dengan Malena, Renato sampai bolos sekolah dan pergi ke depan rumah Malena. Berharap Malena keluar, si Renato malah menghayal dapat ngeliatin paha Malena tuh Voicer. Bocah. Kemudian Renato pergi ke tukang jahit dan membawa celana panjang bapaknya yang dia curi untuk dikecilkan agar cukup untuk dirinya karena dia udah bosan ejek-ejek terus sama temannya karena masih pakai celana pendek. Jadi pada masa itu di Sisilia kalau ada anak yang masih pakai celana pendek itu artinya dia belum dianggap dewasa. Tapi sayangnya tukang jahit sama bapaknya itu temenan. Ketahuanlah si Renato sama bapaknya. Dihajar habis-habisan tuh sama bapaknya. Sampai bapaknya buat syarat untuk Renato kalau dia mau pakai celana panjang. Dan Renato pun setuju. Di malam harinya, Renato diam-diam keluar dari kamarnya melalui jendela. Karena zaman itu belum ada lampu jalan kayak sekarang, Renato pergi sambil membawa lampu Petromax tuh. Dan sesuai dugaan, dia perginya ke rumah Malena buat ngintipin semongko. Naiklah dia ke atas pohon yang ada di pekarangan rumah Malena. Dan dia mengintip melalui sebuah lubang. Dan pas di sana ada Malena yang sedang menggunakan baju tidurnya. Menang banyak nih bocah. Scene berlanjut memperlihatkan Renato yang lagi ngintipin Malena yang lagi jemuran. Dan seperti biasa, khayalan liarnya muncul lagi tuh. Aksi pengintipannya berlanjut sampai malam Voicer. Si Renato kembali naik ke atas pohon buat ngintipin Malena. Dan bak ketiban durian runtuh, Renato dapat jackpot karena berhasil ngintipin semongkonya Malena yang keluar dari bajunya. Gila dah. Keesokan harinya, Renato pergi ke toko kaset. Di sini dia beli piringan hitam yang sama seperti yang Malena dengerin. Dan di malam harinya, dengan ditemani musik kesukaan Malena dan selembar kertas yang isinya gambar cewek telanjang, serta dengan imajinasi Renato tentang Malena yang datang ke kamarnya, dia melakukan aksi pencolaian di malam itu.
Kemudian scene berlanjut di mana Renato kembali melakukan aksi penguntitannya sama gengnya tuh. Tapi di sini Renato nggak berakhir di gang seperti kemarin. Dia pergi sendiri ngikutin Malena karena penasaran kemana Malena akan pergi dan untuk meyakinkan dirinya bahwa perkataan orang yang selama ini mengatakan bahwa Malena punya selingkuhan itu salah. Tapi pas di akhir jalan, Renato melihat Malena mengenap-enap masuk ke sebuah rumah dan mulai berpikir kalau kata orang-orang itu benar bahwa Malena punya selingkuhan. Masih belum percaya dengan apa yang dia lihat kemarin, Renato kembali mengikuti Malena. Di scene ini nampak banyak sekali laki-laki yang menyukai Malena, tapi banyak juga perempuan yang membencinya, terutama emak-emak di sana. Nah, sampai di rumah, yang sama seperti kemarin, tapi kali ini Renato memberanikan diri untuk memanjat naik, melihat siapa yang ditemui Malena. Dan benar saja, ternyata Malena hanya menemui ayahnya. Lega mengetahui itu, Renato kembali ke rumah dan di rumah dia melakukan aksi pencolaiannya lagi dengan berimajinasi liar tentang Malena. Di sini aksi pencolaian si Renato sampai membuat suara pegas dari kasurnya terdengar keras yang membuat bapaknya terganggu tuh voicer. Scene berlanjut di mana terdengar kabar bahwa suami Malena telah meninggal di medan perang, yang membuat Malena sekarang menjadi janda. Malena yang sangat setia dengan suaminya menangis seharian di rumah ayahnya. Tapi para lelaki hidung belang yang ada di sana malah sibuk memikirkan tentang cara mendapatkan Malena. Gilo. Renato yang mengetahui Malena sekarang menjanda dan akan jadi incaran banyak laki-laki di sana, pergi ke sebuah gereja dan berdoa pada sebuah patung yang disimbolkan sebagai Tuhan dan membuat permintaan untuk menjaga Malena sampai dia cukup dewasa untuk menjaganya sendiri. Kemudian dia pergi ke rumah Malena untuk memantau laki-laki yang ingin mendekati Malena. Tapi pas ngeliat jemurannya Malena, Renato malah nyuri kutangnya Malena tuh Fisher. Ini bocah sangenya kelewatan dah. Ternyata kutang yang dia curi itu dipakai bahan buat colai di malam hari. Hidup zaman tanpa internet emang begitu kali ya. Keesokan paginya datanglah bapak Renato yang mau bangunin Renato di kamarnya. Kagetlah bapaknya ngeliat di muka anaknya ada kutang cewek. Dikeplak dah tuh palanya Renato sampai akhirnya dia dihukum gak boleh keluar sama bapaknya. Berhari-hari dia gak keluar dan gak mau makan sampai akhirnya dokter dipanggil untuk meriksa keadaan Renato. Dan dokter cuma bilang kalau Renato cuma butuh udara segar. Renato langsung ngacir tuh ke rumah Malena setelah dia diizinin pergi. Sampai di rumah Malena, dia agak sedikit heran karena tiba-tiba jalan di sekitar rumah Malena banyak mobil dan motor yang lalu lalang. Padahal biasanya sepi tuh Fozer. Ternyata laki-laki di sana lewat rumah Malena cuman biar bisa lihat Malena doang. Kemudian scene berpindah ke sekolah di mana Renato sedang belajar. Tiba-tiba ayah Malena yaitu guru Renato diberikan surat kaleng oleh seorang yang menjelek-jelekan dan memfitnah Malena. Bapak Malena yang membaca itu langsung pergi dari kelas tuh Foizer. Scene berlanjut di malam hari di mana Renato pergi mengintip Malena lagi. Di sini Renato melihat seorang perwira yang sedang bersama Malena dan mereka habis makan malam tuh. Keluarlah si perwira ini dari rumah Malena dan bertemu dengan seorang dokter gigi yang marah-marah karena dia mengaku Malena adalah tunangannya dan terjadi pergulatan di antara mereka. Scene berlanjut keesokan harinya di mana Malena pergi ke rumah bapaknya. Tapi sayang, kunci yang biasa dia pakai udah gak bisa digunakan lagi tuh. Ini karena bapaknya udah sakit hati dengan surat kaleng yang dia baca dan mempercayai surat itu. Kemudian Malena pergi ke pengacara ternama di sana karena kejadian kemarin membuat istri dari dokter gigi itu menuntut Malena atas perselingkuhan. Dan di sini pengacara itu mengambil kesempatan karena dia tahu Malena sekarang sudah tidak memiliki uang untuk membayarnya. Jadi tahu kan apa yang dipakai bayar? Kemudian scene memperlihatkan keadaan sidang di mana Malena akhirnya memenangkan sidang itu. Dan di malam hari, Renato pergi ke rumah Malena dan mengintip Malena yang sedang berdansa dengan si pengacara. Di sini Malena berusaha membayar si pengacara dengan uang sisa yang dia miliki. Tapi itu gak cukup buat si pengacara. Dan terjadilah aksi penggenyotan janda bohai. Hari berganti hari, si pengacara itu terus datang ke rumah Malena tuh Foizer. Renato yang lihat itu jadi patah hati. Di sekolah pun dia sampai halu, gurunya sendiri dilihat sebagai Malena. Gila ini bocah emang. Kemudian scene memperlihatkan si pengacara yang datang ke rumah ibunya untuk meminta restu agar diizinkan menikah dengan Malena. Tapi sayangnya ibunya langsung marah-marah dan si pengacara ini langsung lari terbirit-birit.
Akibat dari kejadian ini, Malena terus dikucilkan di sana. Dia bahkan tidak dibiarkan belanja di pasar oleh orang-orang, sehingga dia melakukan apapun untuk mendapatkan makanan. Kemudian tiba-tiba datang pesawat musuh yang menjatuhkan bom dan mengenai rumah warga. Dan sayangnya, salah satu korban pengeboman ini adalah bapak Malena. Pemakaman pun dilakukan dan setelah pemakaman selesai, banyak laki-laki yang mengambil kesempatan ketika berpamitan dengan Malena untuk menawarkan solusi atas masalah-masalahnya. Scene pindah di malam hari, di mana Malena terlihat sedang memotong rambutnya, dan di sini dia juga membersihkan semongkonya Two Voicer. Ternyata dia lagi mempersiapkan diri menunggu orang yang datang membawa makanan, dan datanglah seorang perwira polisi membawa makanan ke rumah Malena, dan terjadi lagi adegan pengejutan. Renato yang melihat ini melalui lubang intipannya menangis dan langsung pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Malena mulai menjadi seperti apa yang orang-orang katakan tentang dirinya, yaitu menjadi seorang pelacur. Udah saking bingungnya gimana bertahan hidup, sekalian aja dah tuh, biar nggak dinyinyir terus kan. Renato yang melihat ini nggak tahan Two Voicer dan langsung pingsan. Ibu Renato bawa Renato ke gereja gitu, tapi bapak Renato tahu kalau anaknya nggak kerasukan setan. Dan diajaklah Renato ke sebuah tempat pelacuran, dan Renato dibiarkan melepaskan hasratnya di sana. Scene berlanjut memperlihatkan tentara-tentara yang datang dari perang bersama sekutu Itali berhasil merebut kemenangan dan mendapatkan kebebasannya. Tapi hal buruk terjadi, emak-emak di sana yang muak dengan Malena menarik Malena keluar dari sebuah gedung dan dipermalukan di depan massa Two Voicer. Renato yang melihat ini nggak bisa berbuat apa-apa. Malena pun lalu pergi dari Sisilia. Waktu berjalan, hal mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba datang suami Malena yang dulu dikabarkan sudah mati. Ternyata dia terserang penyakit malaria dan menjadi tahanan India. Mengetahui ada hal yang tidak beres dengan rumah dan istrinya, dia pergi ke kantor polisi untuk menceritakan apa yang terjadi. Tapi tidak satu pun tahu kemana istrinya pergi. Sampai akhirnya Renato memberitahu suami Malena kemana Malena pergi melalui sebuah surat kaleng. Dan suami Malena langsung pergi untuk mencari istrinya. Kemudian di suatu waktu memperlihatkan masyarakat di Sisilia yang kembali dengan aktivitas normalnya. Diperlihatkan juga Renato yang sekarang udah punya pacar Two Voicer. Dan tiba-tiba semua orang terdiam dan memandang ke satu arah. Ternyata Malena kembali lagi ke Sisilia, tapi sekarang bersama dengan suaminya. Dan orang-orang di sana mulai bersikap baik dengan Malena. Bahkan pedagang-pedagang di pasar memberikan barangnya secara cuma-cuma pada Malena. Dan scene ditutup dengan adegan Renato yang bertemu dengan Malena dan berkata, "Semoga beruntung Nyonya Malena." Itu tadi alur cerita dari film Malena. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana yang cantik selalu benar, sedangkan di zaman dulu kecantikan malah dipersalahkan. Kalau kalian ada di posisi Malena, kalian juga pasti akan bingung kan harus gimana. Maka dari itu kurangi nyinyir dan gosipin orang ya. Kembali lagi ambil sisi positifnya, buang semua sisi negatifnya. Kembali Mimin ingatkan, kalau kalian suka video ini silahkan di like, dan untuk membantu channel ini berkembang silahkan di subscribe. Tulis juga komen kalau ada rekomendasi film yang ingin direview lagi di channel Voice Story. Itu aja untuk kali ini, see you on the next story.